Selamat datang di channel Irfan Hilmi Subagja. Di video kali ini saya akan membahas 7 lalapan unik khas Sunda. Baiklah tanpa basa-basi, mari kita mulai. Lalap adalah makanan yang disajikan sebagai pelengkap cocolan sambal. Ada begitu banyak jenis lalapan yang biasa dikonsumsi oleh orang Sunda, mungkin, saking banyaknya jenis lalapan Sunda, sampai-sampai sulit untuk menghitung berapa banyak jumlah seluruh lalapan Sunda. Namun secara garis besar, lalapan Sunda bisa dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu lalapan yang berasal dari pucuk daun, umbi-umbian, dan sayur-sayuran, bahkan ada yang berasal dari jenis tanaman yang dianggap sebagai gulma. Mungkin terlihat aneh, dan terasa aneh di lidah bagi yang baru mencobanya, namun ternyata ketika sudah terbiasa, justru lalapan bisa menambah cita rasa makanan, menambah nafsu makan, bahkan mengandung banyak manfaat untuk kesehatan. Orang tua zaman dulu, yang sudah turun-temurun mengonsumsi lalapan, terlihat meskipun usianya sudah tua, tetapi badannya masih tetap sehat dan masih kuat untuk bekerja keras. Di video ini saya hanya akan membahas 7 jenis lalapan saja yang menurut saya cukup unik untuk dibahas, karena lalapan ini berasal dari tumbuhan yang banyak dijumpai di hutan, jadi lalapan ini bisa jadi solusi ketika sedang kelaparan di hutan. Baiklah, berikut 7 lalapan unik khas Sunda. 1. Pucuk daun songgom. Pucuk daun tumbuhan hutan yang bernama songgom, atau ada yang menyebutnya dengan pohon putat. Pohon ini mempunyai nama ilmiah Planchonia pallida. Pucuknya berwarna coklat muda bercampur merah. Daun songgom biasanya dipakai sebagai lalapan atau pepes udang yang ditumbuk dengan kelapa parut khas Sunda yang disebut pelas, rasanya manis sedikit sepet. Daun ini bermanfaat untuk menyehatkan mata, melembutkan kulit, dan menjaga kekebalan tubuh. 2. Pucuk daun lampeni. Lampeni atau lempeni dengan nama ilmiah Ardisia elliptica adalah tanaman yang berasal dari pantai barat India, Sri Lanka, Indochina, Malaysia, Indonesia dan New Guinea. Tumbuhan ini biasanya tumbuh di pinggiran sungai atau hutan mangrove. Daunnya agak tebal dan berwarna merah bercampur hijau muda dan rasanya manis. Ardisia elliptica juga merupakan tanaman yang daunnya banyak digunakan oleh penduduk untuk mengobati penyakit kudis dan buahnya dimakan untuk mengobati penyakit jantung. 3. Pucuk bunut. Tanaman bunut dengan nama ilmiah Ficus banyak tumbuh di hutan dan pegunungan. Daun bunut kaya akan antioksidan sehingga ampuh untuk mencegah serangan penyakit berbahaya. 4. Daun sintrong. Tanaman dengan nama ilmiah Chrysocephalum crepidioides yang sering ada di ladang, kebun dan sawah sebagai gulma, ini ternyata diminati juga. Rasanya sedikit segar seperti sensasi daun mint. Daun sintrong ternyata bagus untuk diet dan menurunkan kolesterol, juga melancarkan sistem ekskresi. 5. Pucuk daun tangkil. Tangkil atau melinjo dengan nama ilmiah Netum genemon, adalah tanaman yang sering diambil buahnya sebagai bahan pembuatan emping. Pucuk daunnya juga bisa disayur atau dibuat lalapan. Manfaat daun tangkil diantaranya, menjaga metabolisme tubuh, membantu meredakan infeksi gusi, menjaga kadar gula darah, dan meredakan diare. 6. Pucuk daun jambu mede. Jambu mede atau jambu mete, alias jambu monyet, yang mempunyai nama latin Anacardium occidentale, bagi orang Sunda sangatlah digemari, berikut pucuk daunnya sebagai lalap. Sebagian orang ada yang memakan daun ini dengan cara dicampur dengan daun pepaya, daun jambu mede yang sepet dengan daun pepaya yang pahit. Ketika dimakan secara bersamaan, rasanya jadi tidak terasa sepet dan pahit, itulah keunikannya dari daun jambu mede dan daun pepaya. Daun ini bermanfaat untuk mengurangi sembelit dan disentri, juga bagus untuk mencegah sariawan. 7. Daun mareme. Daun mareme mempunyai nama ilmiah Glochidion arborescens blume, adalah daun terakhir yang kita bahas di video ini. Pucuk daun mareme, sudah tidak asing lagi bagi orang Sunda sebagai lalapan, daun ini berkhasiat untuk perawatan disentri, batuk, dan diare. Itulah 7 lalapan unik khas Sunda yang bisa jadi solusi ketika sedang kelaparan di hutan. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjawab atas semua pertanyaan teman-teman semua. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah dengan pertanyaan atau saran untuk konten video selanjutnya. Dan pastikan untuk klik tombol subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.